Kerja memberantas korupsi kerap kali membuat pemburunya merasa sia-sia dan putus asa. Betulkah begitu? The Headlines kali ini mengundang Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua Nonaktif dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan sudah ada pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Mas Bambang, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Suatu kehormatan ya Bang Don ya? Kehormatan, iya. Karena sempat datang ke sini. Dan ini untuk saya pertemuan kesekian kali kan untuk menunggu. Iya. Bambang Wijoyanto harus mondar-mandir ke markas besar Polri. Wakil Ketua KPK nonaktif ini berurusan dengan polisi lantaran disangka telah mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa hasil Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 lalu. Penetapan tersangka kepada BW, begitu panggilan karibnya, 10 hari setelah penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan oleh KPK menerbitkan tudingan bahwa BW telah dikriminalisasi. Terlebih sejawatnya di KPK, Abraham Samad juga ditetapkan menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen yang berlangsung tahun 2007. 4 tahun sebelum Abraham Samad mengomandani Komisi Anti Rasuah. Lantaran menjadi tersangka, Presiden Joko Widodo lalu menghentikan sementara Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Dengan Perpu, Presiden menunjuk Taufikur Rahman Ruki, Johan Budi SP, dan Indrianto Seno Aji sebagai pelaksana tugas komisioner KPK hingga Desember nanti. Sekarang BW mengajukan uji materi pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KPK yang mengatur penghentian sementara pemimpin KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan lewat Mahkamah Konstitusi. Di tengah kasusnya yang sedang diurus sekarang ini. Itu bagian kesia-siaan apa tadi yang? Iya, itu. Kerja memberantas korupsi kadang-kadang membuat orang yang bekerja untuk memberantas korupsi itu merasa sia-sia dan putus asa. Betulkah pandangan Mas Bambang? Untuk menjawab itu, kita lihat aja sejarah penegakan hukum bangsa ini atau sejarah pergerakan bangsa ini. Kita pernah merasa di titik nol, bahkan mundur. Tapi terus kan kita mampu bangkit lagi gitu loh. Dan Indonesia, pejuang-pejuangnya, orang-orang pergerakannya maupun founding fathers-nya, dan sekarang ini juga banyak orang-orang hebat, itu selalu mempunyai semangat, dan sebenarnya kita mempunyai modal sosial sebagai bangsa yang besar. Coba Anda bayangkan Bang Don Bosco dan Mbak Nunung 30 tahun di bawah kekuasaan otoritarian. Betul. Yayasan LBH Indonesia menjadi salah satu, mungkin satu-satunya yang berhadap-hadapan dengan penguasa pada saat itu. Baru. Kita merasa putus asa dan akhirnya toh ada kesempatan, selalu ada kesempatan. Mungkin Mas Bambang atau Mas BW ingin mengatakan sebetulnya tidak berakhir pada kesia-siaan seperti tidak berakhir pada kesia-siaan, tapi apakah sekarang sedang merasa sedikit putus asa dengan kondisi Justru sekarang? Di situ titiknya, jangan sampai ketika kita di titik nol, terus kita merasa bahwa Tuhan tidak adil dan kita harus cemas dan pesimis. Ini jadi khotib. Jangan sampai kita merasa Tuhan tidak adil. Ya. Sebenarnya yang sekarang sedang dilakukan, jangan-jangan ini satu ujian untuk memantaskan kita, meningkat satu tingkatan lagi, supaya kemudian kita bisa menyelesaikan masalah besar yang mungkin akan dihadapi nanti. Gitu. Nah itu sebabnya menurut saya yang sekarang kita harus mulai berani berpikir keras, apa sih pokok problem yang menjadi problem dasar, sehingga kita bisa keluar dari jebakan Mas BW ini dikenal dari dulu dan sampai sekarang tidak berubah kelihatannya, walaupun ada masalah yang menyeliputinya. Puluhan tahun sudah berjuang untuk keadilan, mulai dari LBH, bahkan di Papua dulu, itu daerah yang sebetulnya sangat membutuhkan bantuan orang seperti Mas BW. Kalau lihat seperti sekarang kan berarti selalu fight dalam situasi seperti ini. Lalu kemudian Anda tadi bilang, apa yang terakhir Anda bilang tadi, mau lihat akarnya kan? Iya. Iya. Memang akarnya apa? Gini, pada hari ini, saya mau kasih konteks hari ini, terus nanti kita coba cari akar ya. Hari ini yang dihadapi Indonesia itu apa? Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak di 205 daerah.
Hari ini kita akan Jadi di akhir tahun ya? Kita akan menghadapi pasar bebas ASEAN. Hari ini akan ada dana yang luar biasa banyaknya untuk membangun sektor maritim. Hari ini akan dana yang luar biasa banyaknya di desa-desa. Itu betul. Untuk BPJS dan lain-lain. Nah, siapkah kita menghadapi Persisnya situasi? Mas, ada 230 triliun untuk di akhir dengan APBNP saja. Ya. Kita belum bicara nanti APBN. Ya. Mas Bambang merasa ada potensi untuk kemudian Enggak, kalau kemudian kita tidak selesai dan menyelesaikan masalah ini yang pesta pora koruptor gitu loh. Nah, maukah kita mencoba melihat akar masalah itu dan cepat untuk masuk kembali dalam tracknya? Ini lawan kita sebenarnya koruptor gitu. Artinya ini kan ada uang, ada kesempatan, ada potensi korupsi bukan? Ya. Dan itu yang Anda lihat, ini salah satu akar yang kemudian saat konteksnya saat ini, kenapa kemudian Anda mau melihat lebih jauh soal akar dari persoalan korupsi kita? ya, kalau kita mau melihat dari gambaran keseluruhan seperti Mas Bambang ceritakan tadi, kasus Mas Bambang ada di mana? Kalau saya sih sebenarnya simple aja, di semua proses pemberantasan korupsi itu selalu ada tantangan kan di situ. Dan kalau kemudian ada tantangan itu berarti pemberantasan korupsinya udah bener. Kalau kemudian sunyi senyap, kemudian orang berpikir ini ada nggak sih masalah pemberantasan korupsi? Jadi mestinya ke situ. Mari kita cek pengalaman negara-negara lain. Ya. Pertama, pengalaman Hong Kong. Betul. Hong Kong menerapkan Truth and Reconciliations sebagai bagian untuk menyelesaikan masalah antara ICAC Hong Kong dengan lembaga kepolisiannya. Nah, tapi ini kan harus hati-hati. Truth and Reconciliation. Jadi, oke, kita selesaikan dan mulai titik ini sampai ke sana kita nggak akan boleh lagi mentolerir. Ada cut off. Jadi ada cut off ya. gitu. Nah, itu contoh. Tutup buku lama, buka Itu contoh di Hong Kong ya. Tapi ada declare juga kan kalau misalnya Nah, ini. kalau di truth-nya di situ. Iya. Truth-nya di situ. Reconciliation itu setelah truth. Nah, iya. jadi bisakah kebenaran itu dimunculkan? Ya kan? Misalnya, oke, ada pengakuan bahwa kami sudah melakukan sesuatu yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan kewenangan, dan kemudian ada tim yang menilai. Ya kan? Tim yang menilai, let's say sebut saja tim 9. Nah, jadi KPK di situ supporting sistemnya gitu kan, tim 9 plus lah, tambah begitu ya. KPK membantu untuk itu. Nah, dari titik itu kemudian kita cut off. Itu salah satu contoh. Jadi setelah itu kita pergi ke sana, ke depan. Sebelum Anda teruskan, apakah memang itu aspirasi yang Anda miliki saat ini gitu untuk melakukan cut off ya, the Truth and Reconciliation itu? Apakah itu salah satu ya, karena terus terang hari ini sebenarnya kan kita memerlukan banyak solusi alternatif. Setuju. Di tengah centang perentang program yang sebenarnya nggak menyelesaikan masalah, tapi kita banyak program dan seolah-olah kita sedang menyelesaikan masalah. itu yang jadi masalah itu kan. Seolah-olah kita sedang menyelesaikan banyak masalah. Sebagai wartawan saya merasakan gaduhnya, dan saya kira karena media membuat ini lebih gaduh lagi, publik juga merasakan gaduhnya Mas. Dan seolah-olah kita merasa menyelesaikan masalah. Menarik untuk saya dengar itu. Ada soal yang lain lagi, misalnya gini kan, kegaduhan yang tadi itu kan harusnya diimbangi dengan, misalnya dalam konteks KPK, pemberantasan korupsi, apakah pemberantasan korupsi itu kemudian bisa berasa di masyarakat, bukan sekedar kegaduhan pemberitaannya gitu. Betul. Atau apakah kegaduhan pemberitaan itu juga sama besarnya dengan rasa masyarakat bahwa dia memang bisa menyelesaikan atau diuntungkan dengan pemberantasan korupsi. Kok harga beras tambah naik? Nah, misalnya kayak gitu. Kalau lihat kondisi Indonesia sekarang ini, dalam pandangan Mas Bewi, sebenarnya bisa. Tahun ini apakah masyarakat sudah merasakan? Kalau setidak-tidaknya sekarang orang kalau mau korupsi dia mikir. Ya. Ada KPK gitu. Setidak-tidaknya gitu. Kalau benar pernyataan dari misalnya presiden dan wakil presiden, sekarang para gubernur takut nih mau melakukan pengadaan barang dan jasa.
Tapi waktu kami pergi ketemu gubernur, ketemu kepala daerah, dia membutuhkan KPK supaya kemudian program-program mengenai governance prosesnya dia itu bisa on track. Mas Bede, kalau pembicaraan ini tergantung siapa yang dengar. Ya. Kalau ke KPK, kita membutuhkan KPK. Tetapi kalau bukan KPK, kita takut pada KPK. Tapi itu bisa dicek sebenarnya, Bang. Iya. Misalnya begini deh. KPK punya salah satu national interest yang kita akan coba transformasi. Mudah-mudahan pimpinan yang ke depan ini juga yang sekarang ini akan transformasi menjadi regional interest. Di mana regional interest itu yang harus terjadi? Di sekitar urusan basic need. Jadi nanti pemberantasan korupsi harus konsentrasi di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, karena itu langsung berhubungan langsung dengan perut, kesehatan, dan kecerdasan orang kan? Di kampungnya Bang Don yang banyak peternak, apakah mereka bisa mengirim hasil ternaknya langsung ke Jakarta? Nggak bisa, karena bukan sekedar ada mafioso peternak di sana, tapi tata niaganya nggak memungkinkan. Nah, kalau itu bisa dibangun, kami itu tahun lalu hampir saja menghubungkan kerjasama antara gubernur Pak Ahok dengan gubernur di sana di NTB. Sekarang NTT sedang jalan sebenarnya. Jadi kita ingin menghubungkan itu. Ada nggak sih BUMD di sini Jakarta yang bisa berhubungan langsung? Terus kita pengen tungguin tuh, bisa nggak tuh sapi dari sana dikirim langsung? Supaya tidak ada uang yang lari akan ada di luar. Kenapa mesti import sapi? Kemudian sapi itu bisa dipenuhi dari Indonesia Timur. Itu salah satu contoh ya yang bisa kita bangun. Kita bicara soal pendidikan dengan pencegahan sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda.